Suster, frater, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari yang ikut misa bersama kami secara live streaming. Kalau hanya sekedar mencintai anggota keluarga kita, orang tidak beriman pun pasti melakukannya. Lalu apa yang membuat kita beda atau lebih dari orang yang tidak beriman? Bagi Yesus, orang beriman harus yakin bahwa Allah itu baik dengan semua orang. Allah menciptakan semua orang, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli dari bangsa mana, tidak peduli dia orang kaya atau miskin. Tuhan menciptakan semua orang. Maka itu sebagai orang beriman, kita harus mencintai semuanya. Kalau hanya sekedar mencintai orang-orang yang mencintai kita, orang jahat pun bisa melakukannya. Tidak perlu beragama. Yang membuat kita beda adalah bahwa kita mencintai dengan cinta Tuhan. Itulah lebihnya orang beragama. Mau dia salah, mau dia keliru menurut kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak layak benci kepadanya. Kita tidak layak untuk menghakimi mereka. Justru kita harus membantu mereka dengan doa-doa kita, supaya Tuhan memberi jalan terbaik dan mereka bertobat. Itu yang lebih. Dan kalau kita memusuhi orang-orang yang memusuhi kita, itu biasa. Di dunia ini orang biasa balas dendam. Maka bagi Yesus, kalau kita sungguh-sungguh murid Allah, sungguh-sungguh orang beriman kepada Allah, kita harus memutus rantai kejahatan ini dengan kebaikan. Maka selalu dikatakan bahwa lingkaran kejahatan, satu kejahatan akan menghasilkan kejahatan-kejahatan lain. Maka kalau kita juga ikut melakukan kejahatan berikut, maka lingkaran kejahatan tidak akan berakhir. Lingkaran kejahatannya hanya bisa diputus ketika kita memasukkan di tengah-tengahnya perbuatan-perbuatan baik. Maka ketika orang saling memusuhi, orang memusuhi orang yang membencinya, maka Yesus katakan, kamu harus mencintai musuh-musuhmu, berdoa bagi mereka. Itu yang membuat nilai kita lebih. Demikian juga saat ini masa puasa. Yang membuat puasa kita sedikit bermakna ketika puasa kita ada manfaatnya untuk tidak hanya tahan nafsu makan, tidak hanya tunda jam makan, tetapi yang lebih daripada itu, apa maksudnya, apa buahnya. Setelah kita menjalani masa puasa, kita menjadi orang yang lebih sabar, kita menjadi orang yang lebih peduli dengan orang lain, kita menjadi orang yang lebih mengerti dengan orang lain. Itu baru puasa kita bermanfaat. Kalau hanya sekedar, misalnya kita orang Katolik, kurangi makanan, tetapi setelah itu misalnya kita pas pilih makan kenyangnya, makan sungguh-sungguh, harganya lebih dari yang biasanya, berarti puasa kita tidak membawa manfaat untuk orang miskin, karena biaya yang kita keluarkan lebih mahal. Kalau untuk kita orang Katolik, biaya yang kita keluarkan selama masa puasa harus lebih rendah. Dan apa yang kita kurangi itu kita sumbangkan untuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Nanti pasca kita store itu semua. Itu baru dikatakan kita orang beriman, karena kita yakin Allah tidak hanya menciptakan kita orang tolong geru, orang bawa, orang geru kopa,
Atau Tuhan tidak hanya menciptakan kita orang Katolik secara keseluruhan untuk semua kita ikut misa secara live streaming, tapi Tuhan menciptakan semua manusia di mana saja, termasuk mereka yang miskin, mereka yang tidak ada makanan, mereka yang tidak ada pakaian. Itu tanggung jawab kita sebagai orang beriman, terutama dalam masa puasa dan pantang, masa retret agung ini, supaya puasa dan pantang kita ada manfaatnya. Berdoa juga bagi mereka yang kita tidak kenal, bagi mereka miskin. Maka stop hanya mencintai diri sendiri, stop hanya mencintai keluarga sendiri. Maka Romo berharap kita semua ikut misa secara live streaming. Begitu Paskah kita menyerahkan APP kita dengan bangga, karena kita sudah berjuang, berkorban, menyisihkan apa yang sudah kita taruh dalam kotak. Itu haknya orang lain, jangan pinjam kembali. Semua Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.